Pak Amin juga bilang, polisi belum ada yang menulis loh Mas. Wah, memang berat Pak kalau polisi, waktunya aja nggak bisa kan, gitu. Polisi menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Badiatul Mukhlisin Asri di Rumah Pustaka BMA. Tamu saya kali ini sangat spesial ya, sangat istimewa. Seorang polisi, Bribka Muhammad Yusuf Al-Hakim, anggota Satlantas Polres Grobogan. Belum lama ini Mas Yusuf, saya biasa menyapanya, merilis sebuah buku yang berjudul Literasi Edukasi Lalu Lintas. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan buku yang baru dirilisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Yusuf ya? Siap. Siap, ya, alhamdulillah. Mas Yusuf, Siap. kemarin panjenengan belum lama ini ya merilis sebuah buku yang berjudul Literasi Edukasi Lalu Lintas. Mungkin boleh diceritakan bagaimana asal-usul sehingga panjenengan kemudian menulis buku ini, ya, buku Literasi Edukasi Lalu Lintas. Gitu. Jadi gini Mas Asti, mungkin saya sampaikan di sini juga, yang terhormat Bapak Kapolres Grobogan, Bapak AKBP Juri Dewan Jahan, terus kepada atasan saya, Ibu AKP Sri Martini SHMH, Tugas Satlantas. Jadi awal mulanya seperti ini. Jadi sekira bulan Maret Mas. Maret 2020 Maret, ya. Mulai. Berarti awal pandemi. Awal pandemi, betul. Awal pandeminya. Awal pandemi, begitu ada awal pandemi. Jadi kita memang dirasakan dengan situasi yang sangat berbeda. Disitulah kita mengisi waktu kegiatan yang lain dengan berolahraga ataupun istilahnya menjaga imun. Ya. Kebetulan di dalam komunitas saya ada beliau Pak Kadinas Pendidikan, Pak Amin. Amin Hidayat ya. Pak Amin Hidayat. Sering kita ngobrol ketika naik sepeda ya. Biasanya hari Minggu ya. Hari Minggu pagi naik sepeda. Naik sepeda. Nanti ngobrolnya pas cari sarapan. Gitu ya. Ngobrol. Nah, beliau cerita baru ada program ataupun inovasi mungkin dari Dinas Pendidikan, namanya gerakan menulis 1000 buku. Ya. Itu yang ditujukan untuk guru-guru di Grobogan. Nah, dari situ saya juga bertanya sama Pak Amin, berisi buku apa Pak? Ya, jadi inovasi untuk meningkatkan kreativitas guru di bidang menulis buku, ya. Gitu. Nah, itu namanya literasi Mas. Nah, dari situ Pak Amin juga bilang, polisi belum ada yang menulis loh Mas. Wah, memang berat Pak kalau polisi, waktunya aja nggak bisa kan, gitu. Polisi menulis ya. Nah, polisi menulis. Nah. Saya aja belum pernah nulis Pak. Nah. Langsung, bisa lah nanti. Nah. Nggak bisa Pak. Nah. Bisa. Nah. Langsung. Ya kalau didampingi pasti bisa Pak. Nah, terus saya dikenalkan sama Mas Eko Prasetyo. Mas Eko Prasetyo itu Pimret Media Guru ya. Pemimpin redaksi Media Guru. Yang dari ini AGPG. Yang bukan dari ya, berarti yang dari AGPG. AGPG ya. Yang dari Asosiasi Guru Penulis Grobogan. AGPG. Mas Eko. Ngaringan. Ngaringan. Oke. Saya kopi darat sama Mas Eko, ketemu sama Mas Eko, Mas, saya dapat tantangan dari beliau, Pak Amin, untuk menulis sebuah buku. Saran, masukan Mas, saya bilang gitu. Saya harus mengawalinya dari mana? Saya terus terang belum pernah menulis. Iya, belum pernah menulis. Gitu, dan belum pernah kepikiran menulis sebelumnya. Betul sekali. Iya. Saya bilang gitu Mas Eko. Mudah Mas. Mudah gimana?
curahkan semua yang ada di pikirannya Mas Yusuf, bilang gitu Mas Eko. Nah, terus yang saya tulis apa Mas? Ya coba nanti pulang dari sini Mas, kalau sudah ketemu nanti bisa WA saya, kita tukaran nomor WA. Terus karena beliau Pak Amin di bidang pendidikan Mas, nah, saya mencari yang tidak jauh-jauh dari pendidikan juga, edukasi ya. Jadi di sisi lain itu memang bidang saya yang saya kuasai di lalu lintas. Di sisi lain juga bisa memberikan edukasi melalui nanti mungkin melalui buku yang kalau untuk di lingkungan Bu Guru kan bisa untuk pelajar, untuk murid-muridnya, seperti itu Mas. Ya, gitu. Mungkin awalnya dari situ. Dari situ kemudian jadilah buku ini. Jadilah buku itu. Tapi lama banget loh Mas. Lama ya. Ini berapa bulan panjenengan tulis? Maret selesai September. Berarti 7 bulan. 7 bulan baru 7 bulan ya. 7 bulan proses menulis buku ya. Betul. Sebuah proses yang luar biasa ya. Cukup panjang untuk pemula ya, untuk menulis buku. Sebelum lebih jauh mengulas buku ini, mungkin terkait dengan bidang beliau ya, terkait dengan lalu lintas. Kalau terkait dengan data angka lalu lintas di Kabupaten Grobogan itu bagaimana? Di Kabupaten Grobogan angka kedisiplinan dan kemudian angka data terkait dengan lalu lintas. Dengan kecelakaan lalu lintas. Kalau untuk kecelakaan di tahun 2020 cenderung menurun, Mas. Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya itu signifikan nggak, Mas, menurunnya? Lumayan ya. Ya, jadi untuk sudah saya datanya. Jadi di tahun 2020 mulai bulan Januari itu ada 507 kasus. Untuk sampai untuk yang tahun 2020 ya. 507 kasus. 507 kasus. Terus kemudian sebelumnya di tahun 2019 dalam kurun waktu setahun itu 718. Berarti ada sekitar 200-an ya. Selisih 200. Itu rata-rata penyebab dari kecelakaan itu, dari data itu apa, Mas Yusuf? Cenderung masih di faktor manusia. Jadi untuk kecelakaan sendiri itu kita ada titik berat kan ada di 3 penyebab faktor kecelakaan. Jadi nomor pertama itu faktor manusia. Human error. Human error itu contohnya? Ya, kurang tingkat kesadarannya. Untuk misalnya pakai helm, terus masih melanggar lalu lintas. Termasuk diantaranya melanggar tingkat kecepatan itu kan. Gitu ya? Iya, kecepatan kan juga faktor manusianya. Rata-rata mendahului tapi nggak nyampe. Gitu ya, kurang cermat ya. Cermat. Kayak gitu ya. Prediksinya kurang masuk. Ya. Kurang masuk terkait dengan hal-hal seperti itu. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua faktor kendaraan, layak jalan biasanya, Mas. Jadi faktor kendaraan itu kayak rem blong. Nah, istilahnya yang diuji lah, termasuk layaknya kendaraan atau enggak. Gitu ya. Terus yang ketiga? Kalau yang ketiga itu faktor alam dan jalan dan alam. Jalan berlubang. Jalan berlubang. Terus jalan bergelombang. Jalan bergelombang itu juga bagian dari. Tadi di antara 3 penyebab itu yang tertinggi di angka 500-an kasus yang ada di tahun 2020 itu apa? Tetap di manusianya, Mas. Di manusianya. Kita masih prihatin dari sekian angka tersebut tuh tingkat kesadaran ternyata masyarakat kita masih kurang. Biasanya contoh pelanggaran yang kemudian sampai menyebabkan dari data itu ya, mungkin ada nggak ya setiap data itu misalnya ini ada kecelakaan di tempat ini, jam ini, penyebabnya ini, itu ada ya datanya? Ada, namanya sudah namanya lokasi black spot, Mas. Gitu ya. Lokasi black spot. Jadi unit laka, di bagian unit laka itu mendatakan data laka. Unit laka dengan Satlantas bedanya? Sama ya? Di dalamnya. Di dalamnya. Jadi unit laka itu sebagian dari Satlantas. Okay. Mereka lah yang ahli dalam bidang penanganan lalu lintas, Mas, di unit laka itu.
dari sekian banyaknya kecelakaan kan ada titik di mana itu sering terjadi kecelakaan. Nah, disitulah ditentukan namanya titik black spot. Misalnya yang tertinggi di antara misalnya terkait dengan human error misalnya, terkait dengan apa ya, dengan tidak memakai helm. Kalau tidak memakai helm resikonya apa? Ya, jadi cenderung gini Mas, untuk contoh black spot yang terakhir dicek itu di Perempatan Jono. Perempatan Jono. Perempatan Jono ya, Jalan Prodadi Blora. Iya. Di situ sering terjadi kecelakaan. Nah, sering ya? Sering. Jadi kalau pagi kebetulan di arah Jalan Prodadi Blora ada PT Pungkokan Mas. Dan sarana prasarana jalan yang masih sama dengan kapasitas yang sekarang sudah berlipat ganda. Berlipat ganda ya. Lalu lintasnya kan sangat tinggi. Roda 2 ataupun roda 4 termasuk yang kendaraan barang yang dari Jawa Timur kan lewat situ semua sekarang. Nah, dari situ yang seharusnya kendaraan roda 2, kalau dari human error-nya mungkin dia tergesa-gesa Mas ya. Mau jam cepat lah. Ya, mau cepat, terus ini tergesa karena waktunya mepet untuk masuk jam, ngebut jam pabrik. Dia melintas melambung ke kanan. Mendahului ke kanan. Mendahului truk misalnya. Ya, tanpa memperhatikan yang ada di depannya. Rata-rata seperti itu. Iya, rata-rata seperti itu. Mendahului dengan prediksi yang kurang matang. Terjadilah mungkin kecelakaan di situ. Berarti dari terkait dengan apa ya, dengan keprihatinan masih adanya angka kecelakaan tinggi, angka kecelakaan yang masih tinggi walaupun trennya di tahun 2020 menurun. Berarti ada kaitan dengan penulisan buku ini ya Mas. Jadi dengan ketika menulis buku ini tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan lalu lintas. Buku ini panjenengan tujukan untuk segmen. Jadi buku ini segmennya sangat luas Mas. Jadi mulai dari umum seperti saya boleh bisa mengakses, sampai akses yang paling usia PAUD lah. Ada ya? Ada. Untuk PAUD itu apa yang diajarkan Mas ke anak-anak PAUD itu terkait dengan pengetahuan terkait dengan lalu lintas? Ya. Pengenalan rambu-rambu. Rambu-rambu ya. Terus tugas lalu lintasnya apa? Jadi yang saya kemas di buku itu membuat anak-anak itu lebih suka untuk belajar tentang lalu lintas. Gitu ya. Iya. Terkait dengan itu tingkat, jadi ada untuk tingkatan untuk tingkat TK misalnya untuk tingkat TK materi-materi dasarnya seperti ini, tingkat SD materi-materi dasarnya seperti ini, tingkat SMA ada materi-materinya seperti ini. Mungkin bisa diceritakan secara sekilas Mas untuk di setiap tingkatan itu. Dengan adanya program dari Korlantas Mas. Korlantas itu pusatnya lalu lintas di Mabes. Jadi ada program pelajaran lalu lintas itu masuk dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Itu ada di pelajaran PPKN. Nah, itu sudah ada modulnya. Tapi kalau PPKN kan tidak ada di PAUD ya? Nggak ada. Nah, dari situ terus saya buka modulnya, saya ambil sehari intinya. Berarti ada kapasitas murid-murid ini menerima tuh di tahap apa. Kalau di pra SD sama di SD mungkin pengenalan. Tahap pengenalan, mulai pengenalan tugasnya polisi lalu lintas, terus pengenalan rambu-rambu lalu lintas di situ, ataupun pengenalan yang istilahnya masih dalam lingkup yang umum ataupun yang belum terlalu khusus. Dari buku ini juga bisa diakses untuk anak-anak SMA ya Mas ya, anak-anak SMA terkait dengan bagaimana berlalu lintas yang baik, karena mereka apalagi mereka rata-rata kalau anak saya, kalau sepengamatan saya, kalau anak-anak SMA baik kelas 1, 2, 3 ya mereka sudah sering berkendaraan ya. sudah sering berkendaraan dan itu mungkin rawannya seperti itu ya. Rawannya seperti itu. Mas masih terkait dengan apa ya, dengan
dengan isi buku inilah buku ya. Isi buku ini apa yang selain kan kalau masyarakat itu kan sebenarnya sudah memahami ya rambu-rambu itu ini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini. Yang ada titik poin tertentu yang panjenengan tekankan di buku ini. Misalnya terkait apa, Mas? Ya, Masyarakat umum masyarakat gitu. umum. Berarti memberikan perubahan karakter, Mas. Jadi dengan membaca buku ini kita lebih tahu apa artinya pentingnya keselamatan dan kesadaran berlalu lintas di situ. Jadi tertib bukan hanya untuk karena ada polisi. Gitu ya. Iya, tapi tertib lalu lintas ataupun keselamatan lalu lintas itu sebagai kebutuhan. Gitu. Apa yang jenengan tawarkan di sini, Mas, terkait dengan bagaimana membangun kesadaran masyarakat itu yang jenengan tawarkan di buku ini? Jadi dengan inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Satlantas Polres Grobogan, Mas, khususnya kalau untuk di edukasi yang menangani itu di unit Dikyasa, ada yang Dikyasa. Dikyasa apa, Mas? Pendidikan dan rekayasa. Oh gitu ya. Rekayasa lalu lintas. Itu unit yang menangani kaitannya pendidikan, ya, memberikan pengajaran tapi yang lebih menarik, Mas. Jadi fun learning gitulah. Fun learning. Terus berarti sudah dari Dikyasa itu sudah turun ke sekolah-sekolah? Sudah. Turun ke sekolah untuk memberikan edukasi ya. Kalau waktu masuk SMA ada MOS. Nah, mulai dari MOS itu polisi sudah terjun, Mas. Masa orientasi siswa itu polisi sudah terjun. Polisi sudah terjun, sudah kita melalui pendekatan yang bisa memberikan kesadaran tertib berlalu lintas. Kalau membangun kesadaran, contoh misalnya memakai helm saja kan, biasanya mereka kan alasannya dekat kayak gitu. Alasannya dekat, padahal yang namanya kecelakaan itu kan tidak peduli mau jauh atau dekat, kan nggak peduli. Betul. Sebenarnya menurut Mas Yusuf itu apa cara yang efektif untuk itu apa ya, untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat ya? Mungkin apakah cukup dengan adanya patroli, apakah dengan yang lain mungkin ya, atau mungkin yang sudah dilakukan oleh Satlantas Polres Grobogan di dalam upaya membangun kesadaran masyarakat, menggandeng elemen-elemen masyarakat misalnya, tokoh-tokoh misalnya. Ya, usaha ataupun kegiatan sebenarnya sudah dilaksanakan semua, Mas. Mulai dari giat preemptif, mulai dari seperti pendidikan ataupun pendekatan sama tokoh-tokoh masyarakat, membangun hubungan ataupun sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah sudah dilaksanakan. Itu di preemptif. Kalau di preventif dilaksanakan patroli polisi seperti itu. Patroli nanti sambil menyampaikan himbauan tentang tertib berlalu lintas itu sudah dilaksanakan juga. Sampai yang terakhir, Mas, namanya terakhir itu represif. Represif itu kita melaksanakan penegakan hukum. Baik melalui ada razia yang berhenti itu, Mas, kalau Mas Asti tahu, kita pada Plang kita razia bareng-bareng, itu namanya razia stasioner. Kalau Pak Polisi lagi patroli terus ada yang melanggar lalu lintas terus ketangkap tangan, namanya itu hunting, Mas. Kayak OTT lah bahasanya KPK. OTT KPK. OTT, ya. Lagi keren-kerennya ya, OTT. OTT. Berarti kalau namanya kalau masyarakat itu nyebutnya ada momen gitu, ada momen itu ada cegatan gitu. Yeah. Itu ada cegatan, misalnya ada cegatan itu bagian dari upaya represif berarti ya. Represif bagaimana untuk penegakan hukum kepada masyarakat. Yeah. Sebenarnya kan memakai helm itu juga untuk keselamatan sendiri ya, Mas. Betul. Untuk keselamatan sendiri. Cuman kadang kalau untuk kadang saya juga berpikir kok mereka kenapa ya malas untuk menggunakan helm. Kalau sepengetahuan Mas Yusuf apa ya mereka menjadikan mereka itu kadang lalai atau tidak mau memakai helm gitu ya. Saya lebih ke kesadaran sama ke kebiasaan. Memang yang namanya memakai helm pertama kali ya pasti merasa nggak nyaman, nggak enak, ataupun berat atau gimana. Tapi kalau sudah tahu apa manfaatnya helm, paling mudah ataupun mungkin paling kelihatan ketika kita pakai helm ada musim hujan, Mas.
Kalau nggak pakai helm ada air, kita kan kena air. Terbias itu kadang sakit ya. Iya, kena air. Kadang sakit gitu untuk. Terus kalau kita nggak pakai helm, ada hewan, mata kita kena hewan. Pas maghrib kan banyak. Gitu ya, sebenarnya itu hewan. juga untuk Sudah mulai kan? Untuk hal-hal yang terkecil kayak gitu kecil. ya, apalagi kalau kecelakaan, kemudian jatuh, padahal semuanya ada di kepala kita. Di kepala kita kayak gitu ya. Iya. Dengan represif Mas, terkait dengan biasanya kalau yang artinya yang dibidik oleh represif itu misalnya selain helm rata-rata apa misalnya yang titik poinnya adalah bagaimana agar untuk meminimalisir kecelakaan, karena pelanggaran itu biasanya lah yang menjadi titik awal terjadinya kecelakaan. Betul. Biasanya apa kelengkapan yang selain otomatis, selain SIM, selain STNK misalnya? Selain surat-surat Mas. Selain surat-surat ya. Jadi kelayakan teknis kendaraan mungkin bisa dimasukkan di situ Mas. Ya. Jadi kelayakan teknis kendaraan mulai dari spion. Spion ya. Terus kalau spion yang haruskah spion yang standar Mas? Kalau spion yang kecil itu gimana Mas? Sebenarnya Mas, namanya dari APM maupun ATPM. APM mohon APM itu pabriknya pabrik ya. Kendaraan. Oh gitu ya. Nah, itu sudah punya spesifikasi ya Mas ya. Oh gitu ya. Ya, yang standar yang seperti apa. Jadi dari pabrikan itu sudah tahu besarnya spion yang harus bisa melihat ke belakang kondisinya yang seperti apa tuh. Ya, sebenarnya sudah ada standarnya ya. Ada standarnya. Tuh. Tapi ya namanya masyarakat. Kalau anak muda pengennya artistik. Artistik. Kadang-kadang ada yang di bawah gitu kan. Ya sekarang. Itu masuk spion ya. Iya. Ada lagi rating gitu ya. Ya, ada namanya lampu sen tuh. Lampu sen yang harusnya warnanya kuning biasanya diganti. Itu juga pelanggaran? Ada, Mas. Itu ada pelanggaran pasalnya? Ada di 279. Di 279 ya. 279. Kadang lampu rem harusnya merah berhenti diganti putih. Malah menyilaukan mata, Mas. Kalau yang lampu ada peraturan tentang menyalakan lampu di siang hari itu memang sampai sekarang masih Mas? Ada di Undang-Undang 22. Itu sampai sekarang masih berarti ya? Masih. Berarti kalau seandainya ada pengendara motor yang tidak menyalakan lampu berarti itu melanggar ya? Melanggar itu ya? Jadi itu sebenarnya tujuannya untuk apa Mas? Apakah juga kok di siang hari harus menyalakan lampu misalnya? Oh, jadi gini Mas. Menyalakan lampu meminimalisir istilahnya dari kejauhan sudah kelihatan. Di siang hari walaupun siang hari. Itu di 293 pasal 293 ayat 2. Itu wajib menyalakan lampu pada siang hari. Ya. Dengan menyalakan lampu minimal sudah memberikan warning ke pengendara yang ada di depannya. Apalagi kalau seperti kondisi kayak di wilayah Wonosobo yang berkabut ya, oke. Itu walaupun di siang hari berkabut kan sangat peran sekali Mas. Tapi kalau tidak di daerah berkabut pun juga juga wajib ya. Wajib. Ada lagi Mas selain itu. Selain biasanya kelengkapan terkait dengan kendaraan yang biasanya dibidik polisi karena itu bisa menjadi titik awal terjadinya kecelakaan. Ya. Dari kelengkapan tadi masih banyak loh Mas. Kayak seperti ukuran ban. Ukuran ban? Iya, ban biasanya. Tapi polisi apakah sampai sejauh itu meneliti? Kelihatan kan Mas? Kelihatan ya? Kelihatan, kan kasat mata. Oh gitu ya? Banyak yang seharusnya ukurannya segini diganti yang kecil. Itu juga pelanggaran ya? Iya Mas. Kan nanti titik pengeremannya kan beda Mas. Antara yang standar sama yang kecil. Udah beda. Apalagi kalau cuaca hujan seperti ini. Terus kalau suara Mas? Oh suara berarti knalpot. Misalnya suaranya terus kemudian suara klaksonnya kayak gitu, gimana itu kayak gitu? Enggak boleh Mas. Semua memang yang sudah melalui kelayakan teknis itu yang sudah sesuai dengan pabrikan. Kalau ya tin gitu biasa lah ya. Tidak, kan kadang mengagetkan. Kirain masih ingat nggak yang mungkin pernah ada tuh bel zaman dulu yang suaranya kayak suara anjing tuh. Kayak gitu. Kan bikin kaget itu. Ya bikin kaget. Saya kadang ada yang belnya itu kayak wung kayak ambulan gitu kan. Belnya kayak ambulan itu kan tiba-tiba kaget ternyata enggak gitu kan. Oh, kalau Mas Asti mungkin ngomong masalah ambulan ya. Mungkin untuk penggunaan sirine, soal sirine itu juga diatur loh Mas. Diatur ya? Diatur. Nggak boleh asal pakai aja pakai kayak
rombongan pakai suara sendiri seperti itu, suara sendiri nggak boleh. Nggak boleh ya. Sudah ada aturannya, Mas. Ada aturannya. Berarti itu domainnya ambulan sama domainnya polisi mungkin. Betul. Domainnya polisi ya. Apalagi terkait Mas, terkait hal yang mungkin perlu diketahui masyarakat yang mungkin bisa panjenengan sampaikan melalui channel ini. Oh, di Purwodadi misalnya ya, di Purwodadi itu mungkin kalau ada nggak ya, masih ada nggak ya masyarakat di Kabupaten Grobogan ini kalau pergi ke kota itu masih melanggar yang searah-arah itu, Mas? Wah, ini Mas, di grup pertumbuhan kendaraan sudah mulai banyak. Jadi ruas jalan utamanya kan sekarang searah itu. Di Suprapto, searah. Terus saya Murud, di Panjaitan searah. Masih banyak loh Mas yang melanggar itu. Yang melanggar itu rata-rata mereka tidak tahu atau memang sengaja? Sengaja. Sengaja berarti ya? Sengaja. Karena ketika ada polisi yang patroli di situ, otomatis dia pasti masuk gang. Cepat-cepat masuk gang. Kalau enggak masuk. Berarti sebenarnya mereka tahu ya? Mereka tahu. Mereka tahu. Salah. Kalau yang di samping KPU yang itu sekarang sudah nggak searah lagi Mas ya? Oh, Kartini. Jalan Kartini sudah. Karena untuk rekayasa itu disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau itu searah bingung gitu ya, mau kemana lagi dia? KPU. Jadi penentuan searah atau enggak dari lalu lintas sudah koordinasi dengan Dishub maupun pihak yang lain. Itu nanti yang ditentukan searah mana, jalan penyeimbangnya mana. Jadi pasti ada jalan penyeimbang. Gitu ya. Okay. Seperti jadi ini itu sudah melalui kajian. Sudah kajian. Seperti di Grobogan berarti jalan penyeimbangnya ada di Untung Suropati. Untung Suropati masih bisa dua arah. Gitu ya. Gitu. Nah, yang saya tanyakan setelah dulu kan jalan R Suprapto kan dua arah. Iya. Setelah searah itu apa dampak yang dampak positif yang dirasakan? Kalau dampak positif, jadi memberikan tingkat kelancaran, Mas. Jadi kelancaran. Ya, tingkat kelancaran. Terus kalaupun ada acara yang sifatnya seremonial, jadi dengan memberikan edukasi yang sudah searah seperti itu, kita nggak usah memberikan edukasi lagi, Mas. Sudah kayak semuanya ada karnaval ataupun apa, itu enak loh Mas sekarang pengamanannya dari sisi internal saya. Iya, karena searah itu ya. Ya, nggak. Yang dulunya kita harus memberikan setiap orang lewat, Pak, dipakai ini, Pak. Dengan adanya searah, mereka sudah terbiasa. Kalau terkait dengan laka di Jalan R Suprapto, sebelum dengan setelah diberlakukan satu arah, itu ada penurunan ya? Penurunan, Mas. Oh gitu. Kalau berarti kan ada korelasi positif antara pemberlakuan aturan baru itu dengan ada penurunan angka lalu lintas ya. Betul. Begitu ya. Mungkin ada lagi Mas Yusuf terkait dengan isi buku ini ya, yang bisa perlu diketahui masyarakat, juga terkait dengan undang-undang ya Mas, terkait dengan misalnya denda-denda ya Mas. Denda-denda yang umum biasanya denda terkait apa Mas? Misalnya kalau SIM itu berapa kalau nggak punya SIM misalnya? Jadi yang saya sampaikan di sini yang sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009. Jadi yang di sini itu undang-undang maksimalnya, Mas. Maksimalnya maksudnya maksimal denda tertinggi ya. Misalnya di bawah SIM tidak harus 250, tapi bisa kalau di pengadilan bisa kurang. Iya, sesuai dengan keputusan hakimnya. Biasanya keputusan sama-sama misalnya saya tidak punya SIM, yang satu tidak punya SIM. Biasanya apa pertimbangan hakim? Misalnya membedakan saya 250, dia 200 misalnya. Biasanya pertimbangannya apa, Mas? Usia kah? Atau hakim punya pertimbangan sendiri, Mas. Oh gitu. Jadi ya. Hakim nggak bisa diinterferensi. Oh gitu umumnya gitu loh. Apakah saya sudah pernah punya SIM tapi SIM saya mati atau gimana gitu? Itu juga jadi pertimbangan itu loh. Kalau menurut undang-undang gini, Mas, berarti orang tidak membawa SIM sama tidak memiliki SIM beda. Jadi di sini dikategorikan di 288 ayat 2 sama di 281 pasalnya. Tidak memiliki SIM, tidak bawa SIM. Ya, beda itu, Mas. Tidak memiliki SIM. Kalau bawa SIM, SIM-nya mati. Itu masuk kategori mana, Mas? Tidak bawa SIM. Tidak bawa SIM. Berarti tidak bawa SIM ya. SIM-nya mati, tidak bawa SIM ya. Tidak memiliki SIM sama tidak bawa SIM. Begitu ya. Terus ada kalau sabuk keselamatan kan untuk kendaraan roda 4. Kalau lampu utama malam hari 291. Ini juga untuk 293 ayat 293 ayat 1. Ya itu
Untuk kendaraan roda berapa Mas kalau lampu utama? Kalau lampu utama malam hari semuanya. Semuanya Iya, ya. semuanya. Baik sepeda motor maupun motor ya. Tapi lampu utama kan juga ada di siang hari kan? Iya. Gitu ya. Terkait dengan hal-hal apa terkait dengan yang perlu diketahui masyarakat terkait dengan denda-denda atau apa namanya bahasanya apa pelanggaran. Ya? Pelanggaran ya. Tampil pelanggaran dan kemudian denda ya. Ini denda maksimal ya Mas ya. Di sini ada disebutkan ya. Di buku ini disebutkan ya terkait dengan denda-denda misalnya saya belum paham Mas, misalnya contoh gerakan lalu lintas maksudnya apa ya Mas? Nomor 10 Oh, 10. Jadi gini Mas. Di situ ketika ada petugas memberikan pengaturan yang seharusnya kita memberhentikan. Tapi ada pengendara yang nekat menerobos. Nah, itu bisa dikenakan pasal itu Mas. Oh gitu ya? Iya. Misalnya contoh saya sering ya misalnya mengalami ketika misalnya di Bangju, di sebuah Bangju. Traffic light Mas. Bahasa bisa ya Mas. Bangju ya. Di traffic light ya, di traffic light misalnya ketika arus lalu lintas terlalu besar, kadang harusnya merah tapi oleh polisi misalnya disuruh langsung di paras tertentu, itu berarti apa namanya Mas? Boleh. Jadi diskresi kepolisian itu jadi kita dengan pertimbangan tertentu. Jadi kita bisa memberikan kebijakan ya. Contohnya ketika arusnya memang tinggi, terus di situ kita dengan pertimbangan tertentu menimbulkan panjangnya antrian, jadi kita bisa dahulukan Mas. Walaupun itu lampu merah. Lampu merah. Iya, diskresi kepolisian. Ya kalau di dalam posisi itu kalau sepanjang Pak polisinya ayo silakan jalan gitu ya, pokoknya saya jalan aja gitu kan. Kalau saya ditindak kan berarti polisinya. Ya ini kalau kecepatan maksimum Mas, mungkin ini yang mungkin masyarakat juga punya yang nggak tahu ya. Paling kecepatan maksimum itu bagi masyarakat feeling lah. Ya, kecepatan maksimum ini kan kita nggak tahu. Kalau dari mungkin saya mewakili masyarakat, kecepatan maksimumnya itu berapa gitu kan. Kan dibagi Mas ya, kecepatan maksimum ada di dalam kota. Di dalam kota sama di luar kota. Di luar kota. Iya. Kalau jalan lengang, jalan yang di luar kota itu kan beda mungkin dengan di dalam kota 70 sampai 80. Yang kalau dalam kota ya lebih sedikit Mas. Maksimal 40 sebenarnya. Gitu ya. Iya. Maksimal 40 kalau di dalam kota ya. Maksimal 40. Ini juga penting diketahui masyarakat ya. Berbalapan di jalan itu balapan liar berarti. Balapan liar. Terus ini pasti tidak boleh Mas. Tidak boleh ya. Iya. Berpindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberikan rambu. Tanpa memberikan rambu ya. Melanggar rambu atau marka 500.000 ini ya. Melanggar traffic light. Berarti kalau menerobos merah ya. Mengemudi tidak wajar maksudnya apa nih Mas? Nah, mengemudi tidak wajar tuh bisa begini Mas. Orang dalam pengaruh alkohol. Oh, gitu ya. Oke. Ini juga masih banyak ya Mas, di perlintasan KA juga termasuk juga ada ya ternyata ya. Tapi tidak semua, artinya tidak semua di perlintasan KA itu dijaga polisi. Kalau perlintasan kereta api kan ada hubungannya dengan perkereta apian. Tapi juga masuk di lalu lintas. Di lalu lintas. Berarti dalam keadaan darurat. Maksudnya apa nih Mas? Berhenti dalam keadaan darurat. Oh. Seperti contohnya macet, tapi tanpa memberikan rambu itu loh Mas. Rambu mendadak berarti misalnya, itu juga pelanggaran ya Mas? Enggak, berhenti, umumnya berhenti dalam keadaan darurat. Jadi kita mobil macet, berhenti darurat kan berarti nggak bisa. Tapi tanpa memberikan peringatan belakangnya itu. Oh gitu ya, artinya berhenti mendadak itu, tapi berhenti tanpa memberikan, sehingga bisa menabrakkan itu. Iya, bisa menimbulkan kecelakaan. Ya, oke. Ini di sini banyak ada sekitar 40 ya. 40. Ini yang saya tulis itu yang sebenarnya banyak Mas untuk Berarti masih ada banyak lagi Mas terkait dengan ini yang umum. Yang umum ya. Yang tidak umum rata-rata contohnya apa Mas yang tidak umum? Ini kan umum ya. Misalnya helm standar, helm penumpang, muatan. Kalau Mas, kalau yang biasanya kalau seperti yang lagi viral film kemarin itu, film Butejo, itu menjenguk dengan naik truk bak terbuka. Umum itu Mas, di situ ada di 303. 303, oke, yang mana? 303, mengangkut orang. Ya. Berarti nggak boleh? Nggak boleh Mas, dengan alasan
apapun nggak boleh. Tapi di film itu nggak ditindak ya, Mas. Polisinya kalah sama mama itu. Iya. Itu tapi kan ada edukasinya di situ, Mas. Itu ada edukasinya, di situ. Jadi, bahwa itu sebenarnya melanggar. Melanggar. Tapi polisinya kalah sama mama. Gitu ya. Kalau faktor-faktor selain yang jenengan sebutkan di 40 ini apa, Mas? Yang faktor-faktor yang tidak umum? Oh, masih ini, Mas, mengutamakan hak pejalan kaki. Itu Justru malah sebenarnya penting, Mas. Oh, nanti itu malah justru sebenarnya penting hak jalan kaki. Contohnya di mana kalau di Purwodadi, Mas? Contoh realnya seperti apa prakteknya kalau mengutamakan pejalan kaki itu kan kalau pejalan kaki kan di trotoar. Ya, ada trotoar, ada zebra cross kan wajib didahulukan, Mas. Oh gitu ya? Iya, prioritas. Untuk jalan kaki itu lebih prioritas. Gitu ya, oke. Sebenarnya kalau kita membedah terkait dengan lalu lintas banyak ya, Mas. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi di buku ini Mas Yusuf ya sudah memberikan banyak hal terkait ini. Kalau punya buku ini bisa menjadi panduan bagaimana kita berlalu lintas yang baik, sehingga bisa meminimalisasi terjadinya kecelakaan. Sehingga otomatis adalah sebenarnya untuk menyelamatkan diri sendiri juga. Betul. Ya, gitu ya. Sekarang ini Mas, di sini kan juga ada tip aman dalam perjalanan ya untuk minimalisasi. Mungkin silahkan panjenengan diceritakan sekilas sebagai closing dari perbincangan ini, Mas. Jadi tips aman berkendara, Mas ya. Oke. Menurut saya ya cek dari kondisi badan dulu. Gitu ya, kondisi badan. Ya, kita fit atau enggak, sehat atau enggak. Jadi kondisi badan yang tahu pastinya. Itu untuk perjalanan dekat atau jauh? Walaupun dekat jauh sama aja. Iya, sama aja. Pokoknya ketika mau berkendara. Pastikan tubuh kita sehat. Iya. Kondisi kita. Terus habis itu cek kelengkapan surat walaupun dekat. Iya, karena sebenarnya kan masyarakat itu ya, mohon maaf ya Mas Yusuf ya, masyarakat itu sudah terbentuk seperti ini. Kalau sore hari nggak ada polisi, jadi kalau misalnya saya ke jalan kemana gitu pasti nggak pakai helm, tidak memperhatikan surat, yang penting saya jalan, karena merasa bahwa sore hari tidak akan ada kecegatan, tidak akan ada cegatan polisi gitu, nggak ada. Itu mindset yang salah otomatis. Mindset yang salah. Makanya dengan keprihatinan yang itu, Mas, mungkin ini nanti bisa memberikan penyadaran sendiri, bisa memberikan kesadaran bagi masyarakat. Ya, dilanjutkan Mas dari tip aman tadi. Satu fisik lah. Fisik dulu. Itu. Terus habis itu kelengkapan baik surat maupun kendaraan, siapkan dulu. Terus itu cek layaknya kendaraan. Jadi dari rem kita pastikan, kendaraan, ban, tingkat anginnya juga, terus habis itu kelengkapan dalam berkendara. Mulai dari atas, dari helm. Kalau namanya safety kan dari helm, terus kalau kita pakai jaket yang pengaman panjang. Jaket itu adalah bagian dari yang diperhatikan oleh Satlantas enggak? Kan nggak melanggar itu kalau seandainya saya nggak pakai jaket. Enggak, cuma kalau perhatian khusus, Mas. Jadi untuk meminimalisir. Ketika kita untuk proteksi diri lah. Proteksi. Ketika yang paling jauh sampai kita jatuh, Mas ya. Dengan jaket kan mungkin mengurangi lecet. Terus sampai paling bawah untuk yang melindungi mata kaki. Sepatu ya? Iya, sepatu yang melindungi mata kaki. Berarti kalau nggak pakai sandal? Jangan, Mas. Lagian kalau pakai sandal kan kena pantulan batu kan gitu ya. Iya. Berarti harusnya saya biasa pakai sandal, salah ya Mas. Walaupun sandalnya bagus ya Mas. Gitu ya. Iya. Itu mungkin untuk jarak jauh ya Mas. Jarak jauh. Untuk jarak jauh pakai sepatu yang bisa melindungi ya. Iya. Terus selanjutnya Mas terkait dengan bagaimana tipe perjalanan aman ya. Di sini ada dengan sebutkan jangan naikkan motor kalian ke trotoar. Terus hormati dan utamakan pesepeda dan pejalan kaki. Jangan main HP saat berkendara. Wah, itu Mas. Melanggar, Mas. Melanggar ya. Itu otomatis. yang sering dijumpai sekarang. Tadi jangan sebutkan juga ya Mas di pelanggaran dan denda tadi ya. Ada ya tadi ya. Itu melakukan kegiatan lain. Kalau di pasal undang-undang. Selain main HP berarti apa? Kalau misalnya mendengarkan musik. Boleh Mas, kan mengganggu konsentrasi Mas. Oh gitu ya, nggak boleh ya? Ketika Mas Asti mendengar musik, kalau ada yang klakson, nggak dengar kan?
sudah mengurangi. Berarti artinya kalau saya misalnya berkendara sambil mendengarkan musik lewat HP, tak kasih headset gitu, berarti melanggar, Mas? Ya, pelanggarannya mungkin kita sampaikan. Tidak sampai mungkin denda. Iya, kita kan pasti pertama kali kita sampaikan ke masyarakat pasti tetap lewat himbauan, Mas. Lewat himbauan. Nggak boleh ini. Kalau memang sudah fatal, baru kita melaksanakan penilangan. Gitu ya? Iya. Termasuk pakai headset ditilang ya? Bisa mungkin ditilang ya? Bisa. Gitu ya? Tapi ya tetap alangkah lebih bagus kan kita pendekatnya melalui teguran dulu, Mas. Teguran ya? Ya. Polisi kan sudah berubah, Mas. Gitu ya? Sekarang iya, sekarang kan lebih humanis. Kan, lebih humanis ya? Lebih humanis. Nggak harus langsung. Bahkan saya masih ingat pertama kali ketika diberlakukan satu arah di depan pendopo itu saya pernah sekali melanggar itu. Baru kan nggak sengaja, Mas. Biasanya kan baru diberlakukan beberapa hari gitu, terus kebiasaan kalau habis dari selatan itu kan langsung kiri gitu kan. Nah, ya saya Pak Polisi datang bukan untuk menilang tapi memang untuk memberikan peringatan. Besok lagi mohon tidak aneh ya Pak dikasih tahu. Sejak itu ya menjadi hati-hati dan karena sudah kebiasaan ya sudah tahulah mana jalan satu arah itu ya gitu ya. Ya itu kayak gitu ya. Jadi Mas, sebagai closing dari ini apa yang ingin jenengan capai dari buku ini? Apakah buku ini nanti akan diperbanyak dan kemudian kalau kepengen mendapatkan buku ini masyarakat belinya lewat siapa dan di mana gitu kan mungkin Mas. Yang ingin capai yang pertama ingin capai dengan buku ini. Di sini saya dengan buku itu yang ingin saya capai tuh saya sendiri lahir dari keluarga pendidikan, Mas ya. Ibu saya guru. Oh gitu ya. Saya guru. Jadi ingin memberikan sumbangsih ataupun balas jasa. Kan ini katanya edukasi juga. Terus bidang saya ya yang di lalu lintas yang saya ketahui. Jadi bisa bermanfaat bagi orang lain ketika nanti saya bisa memberikan kesadaran berlalu lintas melalui buku ini. Melalui buku ini ya. Jadi sangat mungkin buku ini nanti bisa menjadi kayak buku pedoman, buku pedoman pegangan ya. gitu, The handbook untuk bagaimana berlalu lintas yang baik di masyarakat. Dan kalau mungkin mendapatkan buku ini nanti lewat siapa Mas? Nanti akan kita cantumkan nomor HP-nya, nomor HP siapa gitu. Ini dijual bebas nanti atau digandakan lagi? Belum, ya mau digandakan. Kalau mau nanti digandakan, Mas. Tapi belum ada kepikiran untuk gitu dijual. Ya? Gak ada kepikiran untuk dijual berarti malah belum ada. Berarti belum mau dibagikan berarti. Gitu ya? Ya, belum ada, Mas. Jadi memang tujuannya kita belum sampai kejual atau enggak. Intinya bagaimana kita berkreasi tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu dulu. Soalnya kan kalau diperbanyak dan kemudian masyarakat bisa mengakses buku ini kan akan menjadi jauh lebih bermanfaat ya Mas. Ya betul sekali. Kalau seandainya mungkin nanti ada pemesan atau gimana kan mungkin bisa menghubungi lah, bisa menghubungi Facebooknya Mas Yusuf mungkin. Nanti bisa lewat Mas Asti bisa ya. Nanti siap. Lewat pendamping saya, beliau Pak Amin juga bisa nanti Mas. Ya ini sebenarnya masih banyak. Ini termasuk juga di buku ini. Di buku ini juga ada bahasan, ada juga informasi terkait apa yang sudah dilakukan oleh Satlantas Polres Grobogan. Inovasi yang dilakukan. Sekilas Mas, kita mau tak akhiri kok kayaknya perbincangannya masih banyak sih. Sekilas apa yang sudah inovasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Grobogan? Jadi dalam bidang edukasi Mas, untuk Satlantas Polres Grobogan sendiri sudah banyak melakukan inovasi, baik yang non elektronik maupun elektronik. Jadi kita menggandeng di situ yang terbaru Mas, ini dengan eranya 4.0 jet digital ya. Digital. Kita punya teman dan juga menyumbangkan pemikirannya melalui game namanya Si Pena. Oh iya, ini ada Si Pena ya. Si Pena. Polisi Peduli Keselamatan Anak. Ya. Jadi itu dari Mas Hendrik, dia membikinkan game. Hendrik Wirasari. Hendrik Wirasari betul. Ya, betul. Jadi sebelum main game
itu pasti kita membaca teorinya dulu Oh, gitu di game ya? itu. Oh gitu. Jadi anak-anak mau main game, megang handphone, itu baca dulu mas. Nah, ketika sudah baca dulu, di next barulah main gamenya. Main gamenya juga seputar lalu lintas nanti. Gitu Nah, ya. rambu ini harus belok kanan. Belok Berarti sambil main game, tapi juga mendapatkan informasi terkait dengan lalu lintas ya, belajar ya, edukasi. Ini juga ada manajemen Instagramnya. sosialnya lalu Ya. lintas ya, termasuk di yang sekarang mas. Jadi polisi kan sifatnya kan mengikuti situasi mas ya, berkembang dengan situasinya. Ya, jadi pemuda pengendara sekarang kan himbauannya lebih cepat lewat media sosial. Media sosial, betul ya. Jadi kita punya Facebook punya, Instagram punya, juga punya. Ini website juga ada. Ini Instagramnya Satlantas Gerobogan ini sudah 46.000 pengikut ini. Iya. Kalau yang dicantumkan di sini mungkin sudah tambah kalau di yang di. Iya. Terus ini Twitternya Satlantas Gerobogan, @gerobogan zebra ya. Ya. Kemudian juga punya website. Websitenya di satlantasgerobogan.com. Ya, oke. Terima kasih Mas Yusuf Siap. sudah berbagi dengan literasi edukasi lalu lintas bersama bukunya ini yang luar biasa bagi saya. Mungkin menurut Mas Yusuf sendiri belum puas dengan hasil karyanya, tapi bagi saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Yusuf, seorang polisi yang berkenan menulis buku sebagai bagian dari tanggung jawab beliau untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan lalu lintas. Terima kasih Mas atas kehadirannya. Sampai jumpa dengan tamu-tamu saya lainnya dengan tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.